Assalamualaikum anak-anak. Kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Yuk simak videonya. Hari ini kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, tokoh dan peninggalan masa kerajaan, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila, dan nada. Mari kita belajar bersama-sama. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Anak-anak, kita tentu pernah membaca dan menyimak suatu cerita. Nah, untuk memahami isi bacaan, kita dapat melakukannya dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Anak-anak, informasi penting itu terdapat kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Di mana untuk menanyakan tempat. Dan kapan adalah untuk menanyakan keterangan waktu. Sedangkan mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan terakhir, bagaimana adalah menanyakan cara, proses, atau tahapan. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Anak-anak, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, anak-anak, para tokoh ini merupakan pemimpin dari kerajaan. Mereka memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Dan kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, yupa, ataupun tempat ibadah. Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai memiliki sikap kepahlawanan sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ia juga taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Raja Mulawarman terkenal sebagai orang yang dermawan. Sedangkan Raja Kertanegara dari kerajaan Singosari, ia memiliki sikap kepahlawanan, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Dia juga berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya memiliki sikap kepahlawanan, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Lalu, Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh memiliki sikap kepahlawanan, adil dalam menegakkan hukum, dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang terakhir, Raden Patah dari kerajaan Demak memiliki sikap kepahlawanan, menghormati kebebasan beragama, dan berani melawan penjajah. Hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Anak-anak, masih ingatkah sila keempat Pancasila bunyinya seperti apa? Iya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Kenapa? Karena banteng ini merupakan hewan sosial yang senang berkumpul, sehingga dalam sila keempat ini diibaratkan bahwa masyarakat Indonesia senang berkumpul, bermusyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, keutamaan musyawarah itu dalam mengambil keputusan, kita harus menghargai dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat diantaranya adalah tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah serta menghargai setiap hasil keputusan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Anak-anak, tahukah kalian? Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi. Nah, nada dapat ditulis dalam notasi balok.
Dalam notasi balok, setiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiangnya, seperti pada gambar berikut. Nah, simbol nada tersebut terdapat garis-garis yang bernama para nada. Anak-anak, tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam pada garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada, dan berlaku sebaliknya. Sekian penjelasan pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan sangat baik. Selanjutnya, kerjakan tugas pada buku Bu Pena 4B halaman 72 nomor 1 dan 2 dan buku Bu Pena 4B halaman 78. Kerjakan di buku tugasmu. Jangan lupa setelah selesai, fotokan hasil tugasmu dan kirimkan ke gurumu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.